Bang, ya, kalau Anda buka Al-Quran saya, ya, halaman pertama dari Al-Quran itu udah ajaran kasih. Ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tuh. Baru ayat pertama di Quran saya udah ajaran kasih gitu. Berarti umat kita muslim mengajarin kasih sama pengampunan, ya? Iya. Oke, Bang. Apalagi yang mau ditanyain? Bang. Gini, Bang. Nanti ke situnya kita pertanyaannya nanti, Bang. Apakah Muslim itu sangat menghargai dan sangat menghargai namanya Allahnya itu sendiri, sehingga sangat Bang, ya? Sangat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tuh dalilnya. Oke, Bang. Kita masuk ke pertanyaannya, Bang, ya. Baik. Jadi Abang mengatakan Muslim itu mengajarkan kasih, pengampunan, dan Tuhan itu sangat kita hargai. Oke. Yang menjadi pertanyaannya, Bang, banyak di luar sana orang-orang kita Muslim yang melakukan tindakan tidak baik dan membawa-bawa nama Tuhan. Oke. Apakah itu yang dinamakan Tuhan itu sangat kita hargai? Kalau seandainya kan kita itu kenal dengan seorang kepala daerah atau bupati, kalau kita melakukan kebaikan pasti bupati itu mengakui kita. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan, itu bupati pasti nggak mengakui kita. Demikian juga Tuhan, kalau kita melakukan perbuatan tidak baik atau kejahatan, kita bawa nama Tuhan, itu udah jelas Tuhan tidak mengakui kita. Sebab di dalam ayat Kristen juga ada ayat demikian, janganlah membawa nama Tuhan di sembarangan tempat, apalagi namanya kejahatan. Terima kasih, Bang. Baik, ya, tanggapan saya ya, Bang, ya. Ya, kalau Tuhan seperti itu, Tuhan yang gak adil, Bang. Gak adil dia. Kenapa saya bilang gak adil, ya? Mau kita baik, mau kita jahat, yang namanya Tuhan semesta alam itu tetap akan mengakui kita sebagai hambanya gitu. Contohnya saja, saya Islam dan Anda Kristen, kan gitu. Ya, Anda tidak beriman kepada Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap saja Anda diberi napas kayak saya. Sama. Anda dan saya tetap sama gitu di mata dia, sama-sama hamba. Saya beriman kepada Allah, dia kasih napas. Anda yang tidak beriman, tetap dia kasih napas. Itulah kasih sayang Allah kepada Anda, kasih sayang Tuhan semesta alam kepada Anda. Jadi kalau yang satu jahat, satu baik, dia tidak mengaku yang jahat, ini Tuhan macam apa, Bang? Akan gitu pula jadinya. Bisa aja Tuhannya umat Islam itu, wah ini Yusuf nih, ya dia beriman baik kepadaku, ya dia taat padaku, ku kasih aja dah napas buat dia. Oh, Bang Iwan ini dia tidak beriman sama aku, dia jahat kelakuannya, udahlah kagak ku kasih napas. Bisa aja Tuhan kayak gitu. Tapi itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu maha adil. Maha adil, baik beriman atau kagak, baik jahat atau kagak, dia tetap akan mengakui kita sebagai hambanya, gitu. Jadi Tuhan yang Muslim itu, Bang, ya, mengakui kita walaupun kita melakukan kejahatan, Bang, ya. Jadi tetap kita hambanya. Kalau untuk masalah kejahatan, tetap dia mengatakan ya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu tetap akan kembali balasannya kepada dia. Sekecil apapun kejahatan, maka tetap ada balasannya. Sebesar apapun kebaikan, tetap ada balasan kebaikannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan gitu. Jadi semua yang kita lakukan akan kembali ke diri kita dan mempunyai konsekuensi kepada kita.
nggak ada pengaruhnya dengan Tuhan gitu. Jadi kalau ada bang ya yang teriak-teriak Allahu Akbar bakar gereja, ya kau ya nanti disiksa Allah sendiri gitu. Gitu aja. Siapa suruh pakai nama Tuhan untuk melakukan kejahatan? Ya padahal apa? Nama Tuhan itu dipanggil dengan baik. Walillahil asmaul husna. Dan bagi dia adalah nama yang terbaik. Kagak dipakai untuk kejahatan gitu. Atau juga ya makan yang haram, makan babi. Bismillahirrohmanirrohim. Hati-hati kau nanti gitu ya. Gitu. Tapi tetap dia Maha Pengasih. Dia kalau bertobat kepada dia tetap dia ampuni, tetap dia akui kita sebagai hambanya gitu. Oke, itu bang. Terima kasih. Ngerti kan abang? Nanti bukan bang gini. Berarti semuanya itu nanti ada penghukumannya dari Tuhan ya. Bang, di dalam Al-Quran kami faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan akan dibalas kembali kepada dirinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan, maka dia akan menerima balasan kebaikannya, gitu. Oke, Bang. Gitu. Begini bang. Kalian itu kan menteladani Muhammad. Lalu? Ya kan? Apa sih apa sih hal positif yang kita teladani daripada Muhammad, Bang? Terima kasih. Banyak bang. Kalau saya cerita tentang Nabi Muhammad sampai subuh kagak selesai. Gitu. Contoh ya bang ya. Contoh begini, dia mengajarkan segala hukum gitu. Pertama hukum waris, hukum nikah, semuanya, aturan nikah, aturan bersosial, aturan terhadap tetangga, mengasihi selain di luar agama Islam gitu. Semuanya diajarkan oleh dia gitu. Makanya kan kata Yesus gitu ya. Kata Yesus ya, akan datang penolong lain yang mana dia akan memuliakan aku. Terus dia mengajarkan segala sesuatu. Dia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan bang, dari kita membuka mata bangun tidur sampai kita menutup mata, semua aturan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau saya ceritakan satu-satu kagak selesai bang. Gitu panjang banget gitu. Salah satunya ya Nabi Muhammad menyuruh ya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik untuk mengasihi sesama manusia bahkan di luar agama Islam gitu. Jadi kalau yang untuk ajaran kasih itu umum, semua agama ada, tapi contoh yang tidak ada di Kristen ada di Islam. Contoh pembagian waris. Nggak ada diajarkan Yesus. Di Kristen nggak ada mengajarkan pembagian waris, tapi dalam Islam dirincikan. Terus tidak ada juga Yesus mengajarkan rukun nikah atau aturan nikah. Sedangkan di Islam diatur rukun dan aturan nikah. Jadi gitu bang. Jadi beda bang. Kalau kita itu sangat berbeda bang. Kalau kami itu menteladani Yesus sangat berbeda bang. Karena Yesus itu kami teladani dia itu satunya itu kasihnya itu bukan kasih sesama manusia saja, tetapi mengasihi semua yang menyakiti kami, menyakiti musuhmu. Tapi kan saya lihat bang, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kepada kita kasihilah musuhmu. Justru sampai saat ini kan terus mengejar-ngejar kami pengikut Kristus, yang mengikut Kristus. Yang namanya kasih itu bang tak ternilai bang. Ya. Baik. Yang namanya kasih itu siapapun yang menyakiti kita, kita harus mengampuni dia dan bahkan kita mendoakan dia. Sebab bagi kami yang mengikut Kristus bang, penghukuman itu bukan pada kami, itu pasti ada penghukuman dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10, masing-masing kita menghadapi penghakiman Kristus. Ya, jadi kalau di dunia ini kita punya harta, punya uang, kita bisa lulus dari pengadilan, tetapi namanya penghakiman Kristus itu bang, kita tidak bisa lolos dari situ. Semua kita masing-masing menghadapinya. Yang jahat kita dapat upah yang jahat, yang baik pasti kita dapat yang baik. Bagaimana mungkin kita mendapatkan upah yang baik kalau perbuatan kita jahat di mata Tuhan? Terima kasih bang. Baik. Nah, itu artinya abang kemakan hoax dan mungkin abang nggak tahu ajaran Islam seperti apa. Apa yang dikatakan oleh Nabi kami? Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi
Artinya orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam, yang bersahabat dengan Islam, ya, yang berdampingan hidup dengan Islam. Maka orang yang menyakiti kafir zimmi tersebut, dia telah menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka dia menyakiti Tuhan semesta alam. Kalau dia sudah menyakiti Tuhan semesta alam, maka kagak bakalan surga untuknya. Contoh, abang tidak memusuhi Islam, lalu saya sakiti abang, sama saya menyakiti Nabi saya. Kalau udah menyakiti Nabi saya, sama menyakiti Tuhan semesta alam. Gara-gara menyakiti Tuhan semesta alam, padahal cuma mengganggu Anda, maka diharamkan Allah surga untuk saya. Itu ajaran Islam, bang. Mungkin abang nggak pernah dengar gitu apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Kayak gitu. Barang siapa yang memusuhi di luar agama Islam, ya, yang menyakiti di luar agama Islam, padahal dia tidak memusuhi Islam, maka dia sama menyakiti aku, kata Nabi. Kalau menyakiti aku, sama menyakiti Allah. Kalau menyakiti Allah, haram surga untuknya. Gitu. Gitu, bang. Sekarang saya boleh tanya balik, bang. Silakan, bang. Kira-kira, ya bang ya, ada dua hal ketika saya membaca Bible Kristen ini, yang katanya digembar-gemborkan itu kan masalah kasih, ya, masalah kasih. Cuma begini, yang saya tanyakan, ada dua hal. Yang tadi apa tuh? Yang tadi itu begini, bang, ya, contoh, adakah pengaturan dari aturan nikah dan aturan waris di Kristen gitu? Kalau di Islam kan ada tuh, ya. Di Islam itu aturan nikah ada, rukun nikah ada 5. Tuh rukun nikah. Kalau di Kristen kayak gimana? Ada nggak diatur Yesus masalah pernikahan? Kalau dari kami, bang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Cuma itu. Yang kedua, kita bisa bercerai, tetapi tidak bisa menikah lagi. Waduh, kan katanya cerai nggak boleh kecuali karena nikah. Karena zina. Iya, kalau zina bisa kita bercerai, tetapi tidak bisa menikah lagi. Sebab kami itu diikat dengan firman Tuhan, bukan seperti tetangga sebelah diikat dengan manusia, bang. Waduh, ngeri kali, bang. Udah nikah ya kagak bisa cerai kecuali zina. Kalaupun udah zina, nikah lagi ya berzina seumur hidup. Ngeri kali. Maksudnya gini, yang sudah menikah yang dibesarkan Tuhan tidak boleh dicerai ke manusia. Kalaupun itu terjadi zina, bisa cerai kalau itu dikehendaki. Tetapi kalaupun terjadi perceraian itu, barang siapa yang diceraikan dan yang menceraikan tidak bisa menikah lagi. Sebab itu ada ayatnya tertulis, siapa yang menikah lagi akan disebut zina. Iya. Di Kristen itu, bang, di Kristen itu selalu dipelihara namanya kasih. Makanya kalau kami tidak ada batas pengampunan, bang. Ya, setiap kali disakiti, setiap kali kita mengampuni. Makanya dalam contoh agama Kristen itu harus dipunya kasih. Makanya salah sekali, 2 kali diampuni terus. Seperti Tuhan Yesus juga dalam hidup kami, dia mengampuni kami. Dia tidak pandang-pandang bulu dalam hidup kami. Bang, bahaya. Jadi, kalau kayak gitu, bang. Kalau kasih, kita mengasihi sesama kita manusia, orang lain juga bisa melakukannya, bang. Yang tidak kenal Tuhan pun bisa melakukannya. Kalau kita mengasihi yang baik dengan kita, orang lain juga bisa melakukannya, bang. Tetapi kasih yang dalam Kristus itu, bang, yang tidak bisa dilakukan di luar Kristen itu mengasihi musuhnya, mengasihi yang menganiaya dia. Tidak ada di ajaran lain, bang. Hanya di dalam firman Tuhan ada itu, bang. Hanya ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan demikian, bang. Baik. Kasihilah musuhmu. Terima kasih, bang. Boleh saya sedikit berkomentar tentang yang abang sampaikan gitu ya? Boleh. Jadi begini, bang, ya. Kalau Yesus tidak ada mengatur seperti Islam rukun nikah tuh ya, yang pertama. Kalau di Islam kan ada rukun nikah tuh ya. Rukun nikahnya seperti apa? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan.
ada 2 saksi, ada walinya, terus ada akad dan maharnya. Kan gitu ya di dalam Islam. Ya kalau Yesus tidak mengatur seperti ini kacau, Bang. Ya, nanti bisa aja menikah sesama laki-laki. Kan gitu. Atau perempuan sama dengan perempuan, atau menikah dengan hewan. Kan susah jadinya. Gitu, itu yang pertama kritik saya, kalau tidak diatur gitu, dan Yesus tidak mengatur apa yang disatukan Tuhan lalu tidak bisa diceraikan oleh manusia, aturannya kayak gimana gitu. Nanti kita bisa menikah dengan hewan, menikah sesama jenis, kan susah gitu. Terus yang kedua, Bang, kritik saya dari yang Anda sampaikan gitu ya, komentar saya dari yang Anda sampaikan. Jika seorang wanita diperlakukan seperti yang Abang sampaikan, tidak bisa bercerai wanita tersebut ya, kecuali karena zina. Gimana kalau suaminya tiap hari pukul dia? Tiap hari suaminya pukul dia, tidak ada suaminya kasih uang kepada dia. Lalu solusinya apa buat wanita ini? Apakah dinikmati aja sampai dia mati gitu? Karena nggak bisa dicerai, nggak bisa mengajukan cerai, kan kacau, Bang. Nggak ada solusinya gitu. Jadi gini, Bang, yang saya katakan tadi, kalau manusia itu menghendaki untuk cerai, bisa silakan kalau zina. Tetapi kalau ada konflik dalam rumah tangga seperti begitu, firman Tuhan juga mengatakan ada baiknya kita berpisah sementara, pisah ranjang. Ya, jadi begini, Bang ya, dalam hukum pernikahan dalam kekristenan, Bang, kami itu diikat dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan yang mengikat kami itu, kalau kami tidak bisa, artinya itu sangat mengikat kami. Tidak seperti tetangga sebelah, Bang, yang mengikat mereka itu manusia yang gampang kawin cerai. Kan beda loh. Kalau yang ikat kita manusia dengan yang ikat kita dengan firman Tuhan sangat berbeda, Bang. Yang suatu saat kalau manusia itu yang memegang kita, suatu saat bisa kita lepaskan, Bang. Ya, jadi kalau firman Tuhan yang mengikat kita, sudah jelas kita melanggar firman Tuhan. Kalau ini manusia, ya wajar dong kita cara kawin cerai, Bang. Namanya juga kita nggak diikat dengan firman, nggak diikat dengan Tuhan kan. Yang mengikat kita manusia, yang menyaksikan kita manusia, yang menikahkan kita manusia. Wajar dong kita kawin cerai. Makanya kita maklum aja, Bang, seperti demikian, Bang, kawin cerai. Tetapi kalau bagi kami, Bang, hukum cerai itu, perceraian itu sangat dibenci Tuhan dalam hidup kami, Bang. Makanya setiap kami anak-anak Tuhan itu harus memelihara kasih dalam rumah tangga kami. Sehingga kami percaya kalau ada kasih dalam rumah tangga kami, keluarga itu akan diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih, Bang. Baik, tanggapan saya begini, Bang. Kalau seperti penjelasan Anda, ini adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kenapa saya bilang seperti itu? Diskriminasi terhadap perempuan. Ya, perempuan dianggap apa di Kristen kalau jadi seperti itu? Beda kan di Islam. Kalau di Islam kan perempuan, ya dia ada walinya, wali nikahnya. Ketika dia disakiti suaminya, dia bisa mengadu sama walinya. Begitu pula diadakan pengadilan agama. Pengadilan agama itu untuk menghormati wanita, menjunjung tinggi wanita. Apabila dia tidak diperlakukan senonoh oleh suaminya, maka dia bisa mengadu kepada pengadilan agama. Makanya seorang perempuan di dalam Islam itu sangat ditinggikan gitu. Betul, Bang. Kalau kita diikat dengan manusia, kita mengadu kepada manusia, Bang. Tetapi kalau kami diikat dengan firman Tuhan, kami mengadu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau ada konflik dalam rumah tangga, ada baiknya kita bisa ranjang dulu, pisah dulu sementara sambil memperbaiki diri kita sendiri. Bukan langsung cerai, bukan langsung kelar. Kami begitu, Bang, dalam hidup kami. Kita dikasih dulu kesempatan untuk membenahi diri. Setelah menyadari kesalahannya, barulah kita rujuk kembali. Makanya perceraian itu paling benci dalam kekristenan, Bang.
Oh, jadi gini Bang ya. Kalau di Islam itu ya kalaunya untuk bersatu menikah itu juga perintah Tuhan, fangkihu. Fangkihu, maka nikahilah kata Tuhan dalam Quran kan kayak gitu. Wanita yang kamu senangi kan gitu. Itu perintah Tuhan untuk menikah itu. Secara agama diikat oleh Tuhan. Ya, tapi secara administrasi ya sesama manusia itu memang ada suratnya agar diakui manusia dan diakui negara kan gitu. Itu nggak beda gitu. Tapi yang saya sampaikan kepada Anda tadi, kalau wanita tidak bisa mengajukan cerai, bahaya Bang, nggak ada solusinya untuk wanita. Apalagi kan setahu saya seorang laki-laki di Efesus 5 nomor 22 ya Bang ya, laki-laki itu setara dengan Tuhan. Bahaya Bang. Apa di situ dikatakan? Hai istri, ya taatlah kepada suamimu sebagaimana kamu taat dengan Tuhan. Bahaya kalau kayak gitu. Laki-laki setara dengan Tuhan. Sedangkan di Islam kayak gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Dia memimpin, tapi laki-laki kagak sama dengan Tuhan gitu. Kayak gitu. Wanita mempunyai hak, wanita dimuliakan. Apalagi kan seorang wanita di dalam Islam itu ya, ketika Nabi kami ditanya, "Hai Nabi, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini siapakah yang harus kutaati?" Itu pertanyaan pertama. Lalu kata Nabi menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Siapa yang kedua, hai Nabi?" Nabi menjawab lagi, "Ibumu." Ditanya lagi, "Siapa yang ketiga, hai Nabi?" Ketiga kalinya Nabi menjawab, "Ibumu." Terus yang keempat siapa, hai Nabi? Baru yang keempat, "Bapamu." Kasihan kali jadi laki-laki. Gitu di Islam. Jadi Bang ya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk. Jadi ibu itu Bang ya, wanita itu yang melahirkan kita itu bagaikan perwakilan Tuhan di dunia. Gitu. Seorang perempuan loh ya, bagaikan perwakilan Tuhan di dunia dia. Bayangkan di Islam memuliakan wanita gitu. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Abang, silakan. Atau Abang mau bertanya lagi, atau ya Kristen yang lain yang mau naik saya naikkan gitu. Silakan. Saya mau bertanya lagi kepada Abang. Silakan. Kemiut itu Bang. Ini agak terganggu Bang. Bang, suaranya tutup buka gitu. Enggak, jaringan Bang. Oh, jaringan ya? Oke Bang. Oke Bang. Terima kasih. Kayaknya jaringan Abangnya ini ya ngelak beliau. Waduh, ngelak Bang. Ya. Iya, Abangnya ngelak. Iya. Kalau gitu saya follow Abang dulu. Mungkin lain kali waktu jaringan bagus bisa berdiskusi lagi gitu. Boleh? Oke, terima kasih ya Bang Iwatnya atas diskusinya. Ya, terima kasih banyak. Kalau gitu saya izin turunkan dan gantikan Abang dengan Kristen yang antri ya Bang ya. Selamat malam, selamat istirahat. Iya, lek dia ya, keren tat. Ya iya, kita harus jelaskan Islam secara paripurna karena al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam adalah agama yang